Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru Umi. Kali ini kita belajar tematik tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama, menyayangi tumbuhan. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Jadi kita harus merawat tumbuhan atau melestarikannya. Lanjut di halaman 108. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Langkah yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genteng. Susun di dalam dasar pot. Kemudian langkah yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Langkah yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Langkah yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Dan ayo berlatih. Jadi nanti di sini ada kotak, nanti diisi tanda centang atau checklist ya. Untuk yang betul, pernyataan yang betul atau kalimat yang betul. Seandainya kalimatnya salah, itu diberi tanda silang. Yang nomor 1, batu bata merah dan pecahan genteng diletakkan di dasar pot. Nah, itu tadi berdasarkan bacaan atau aturan dari merawat bunga, itu betul ya. Berarti kita beri tanda checklist atau centang untuk nomor 1. Yang nomor 2, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Ya, betul, media tanam. Berarti diberi tanda checklist lagi atau centang. Dan yang nomor 3, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Ini jawabannya silang ya, karena yang betul itu perbandingannya sama ya. Kemudian nomor 4, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Salah ya, awalnya diisi sepertiga sebelum dikasih tanaman bunga melati. Setelah diberi bunga baru ditambahi lagi, tapi tidak boleh penuh, disisakan 2 cm ya. Kemudian pernyataan yang kelima, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Jadi media lama itu dibiarkan tersisa, itu betul ya, diberi tanda checklist.
Yang keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Betul ya, di checklist lagi. Pernyataan ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Itu salah ya, jadi kita beri tanda silang. Karena tumbuhan kalau kebanyakan air bahkan malah menjadi layu. 8. Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Betul. Jadi kita beri tanda checklist lagi. Dan di sini Ayo menulis, Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara merawat bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Kemudian langkah wawancara dengan orang yang merawat bunga mawar itu terletak di sini. Atau kalian misalkan ingin menggantinya dengan bunga yang lain boleh ya. Berarti kalau wawancara itu adalah di sini sebenarnya hasil wawancara. Atau sekalian dengan pertanyaannya yang di atas, nanti di sebelah sini jawabannya. Misalkan pertanyaannya adalah bagaimana cara merawat bunga mawar. Kemudian yang kedua, berapa kali kita harus menyiram bunga mawar gitu ya. Pertanyaan ketiga, berapa komposisi perbandingan antara pasir, tanah dan pupuk. Iya, itu adalah pertanyaannya. Kalau hasilnya tentunya berbeda-beda ya. Kalau misalkan kalian ingin mengetahui selain mawar juga boleh, tergantung dari apa yang ingin kalian ketahui. Lanjut di halaman 112. Ayo mengamati ya, ini diamati, ini gambar pohon sirih ya. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Kita beralih ke matematika ya. Jadi kita amati ini ya, ini gambar sebuah garis bilangan. Kemudian kita beri angka mulai 0 ya sampai terserah kalian ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ini ada contoh, ada garis bilangan yang mana setelah 0 hurufnya S, baru angka 2, terus L, terus angka 4, terus R, 6, 7, I, 9, H ya, jadi setelah 0 kan seharusnya angka 1, padahal di sini S, berarti S itu sama dengan 1. Terus 2, setelah 2 itu harusnya 3, ini kok L, berarti L adalah 3. 4, setelah 4 kok R, setelah 4 kan seharusnya 5, berarti R 5. 6, 7, setelah 7 harusnya 8, ini kok I ya, I berarti 8. 9, kemudian H, setelah 9 kan harus 10, berarti H adalah 10. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Jadi pertama-tama dicatat ya bahwa posisi daun sirih ada di angka 0. Setelah beberapa waktu panjang pohon sirih ada di posisi B atau angka 2. Jadi
Pohon sirih mengalami pertumbuhan, bertambah panjang ya. Daunnya mulai 0 kok kedua, jadi tulisan matematikanya itu 0 ditambah 2. Kalau kita terapkan pada garis bilangan seperti ini ya, kita aplikasikan, berarti kita buat garis lengkung dari angka 0 menuju angka 2 ya, dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 ya. Kita menulisnya atau menggambarnya seperti ini. Contoh yang lainnya, nah ini 3 ditambah 2 atau panjang pohon sirih ada di posisi 3. Setelah beberapa waktu sirih bertambah 2. Jadi ini ya, kita buat garis lengkung dari angka 0 ke 3. Setelah itu mengalami pertumbuhan, panjangnya bertambahnya 2. Berarti kita hitung 1, 2, berarti berubah di angka 5 ya. Jadi penulisan matematikanya seperti ini. Kalau kita lambangkan dengan garis bilangan seperti ini, artinya 3 tambah 2 adalah 5. Contoh yang lain, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Jadi kita buat garis bilangan seperti ini. Kalau awalnya di angka 4, berarti ya langsung aja dari angka 0 kita tarik ya, garis ke angka 4. Setelah itu mengalami pertumbuhan 7 satuan, berarti kita hitung dari 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata naiknya 7 itu terakhirnya ada di posisi 11 ya, berarti kita tarik garis dari 4 ke 11. Maka penulisan secara matematikanya adalah 4 ditambah 7 sama dengan 11. Terus kita berlatih ya. Di sini ada soal 5 ditambah 2 berapa? Itu tapi kita menjawabnya harus pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Guru Umi. Kali ini kita belajar tematik. Tema 2, subtema 3, pembelajaran yang pertama, menyayangi tumbuhan. Kita harus saling menyayangi sesama manusia. Selain itu, kita juga harus menyayangi tumbuhan. Tumbuhan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia. Perbuatan menyayangi tumbuhan merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelangsungan hidup tumbuhan? Jadi kita harus merawat tumbuhan atau melestarikannya. Lanjut di halaman 108. Ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan. Buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. Maka yang pertama, siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genteng, susun di dalam dasar pot. Kemudian langkah yang kedua, campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Langkah yang ketiga, masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru.
Yang keempat, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh, sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Langkah yang kelima, pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. Yang keenam, siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Dan ayo berlatih. Jadi nanti di sini ada kotak, nanti diisi tanda centang atau checklist ya, untuk yang betul, pernyataan yang betul atau kalimat yang betul. Seandainya kalimatnya salah, itu diberi tanda silang. Yang nomor 1, batu bata merah dan pecahan genteng diletakkan di dasar pot. Nah, itu tadi berdasarkan bacaan atau aturan dari merawat bunga, itu betul ya. Berarti kita beri tanda checklist atau centang untuk nomor 1. Yang nomor 2, pasir, tanah, dan pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Ya, betul, media tanam. Berarti diberi tanda checklist lagi atau centang. Dan yang nomor 3, pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Ini jawabannya silang ya, karena yang betul itu perbandingannya sama ya. Kemudian nomor 4, campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang diisikan ke dalam pot sampai penuh. Salah ya, awalnya diisi sepertiga sebelum dikasih tanaman bunga melati, setelah diberi bunga baru ditambahi lagi, tapi tidak boleh penuh, disisakan 2 cm ya. Kemudian pernyataan yang kelima, media lama dibiarkan tersisa pada akar bibit melati. Jadi media lama itu dibiarkan tersisa, itu betul ya, diberi tanda checklist. Yang keenam, kita harus memastikan tanaman melati berdiri dengan kokoh. Betul ya, di checklist lagi. Pernyataan ketujuh, siram tanaman melati dengan air sebanyak-banyaknya. Itu salah ya, jadi kita beri tanda silang. Karena tumbuhan kalau kebanyakan air bahkan malah menjadi layu. 8. Sebelum diletakkan di tempat yang diinginkan, bagian luar pot harus dibersihkan. Betul. Jadi kita beri tanda checklist lagi. Dan di sini ayo menulis, Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara merawat bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Kemudian langkah wawancara dengan orang yang merawat bunga mawar itu terletak di sini. Atau kalian misalkan ingin menggantinya dengan bunga yang lain, boleh ya. Berarti kalau wawancara itu adalah di sini sebenarnya hasil wawancara. Atau sekalian dengan pertanyaannya yang di atas, nanti di sebelah sini jawabannya. Misalkan pertanyaannya adalah bagaimana cara merawat bunga mawar. Kemudian yang kedua, berapa kali kita harus menyiram bunga mawar gitu ya. Pertanyaan ketiga, berapa komposisi perbandingan antara pasir, tanah, dan pupuk. Itu ya, itu adalah pertanyaannya. Kalau hasilnya tentunya berbeda-beda ya. Kalau misalkan kalian ingin mengetahui selain mawar juga boleh, tergantung dari apa yang ingin kalian ketahui. Lanjut di halaman 112. Ayo mengamati ya, ini diamati, ini gambar pohon sirih ya. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih.
Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5-8 cm dan lebarnya 2-5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-temannya belajar tentang garis bilangan. Kita beralih ke matematika ya. Jadi kita amati ini ya, ini gambar sebuah garis bilangan. Kemudian kita beri angka mulai 0 ya sampai terserah kalian ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ini ada contoh, ada garis bilangan yang mana setelah 0 hurufnya S, baru angka 2, terus L, terus angka 4, terus R, 6, 7, I, 9H. Ya, jadi setelah 0 kan seharusnya angka 1, padahal di sini S, berarti S itu sama dengan 1. Terus 2, setelah 2 itu harusnya 3. Ini kok L, berarti L adalah 3. 4, setelah 4 kok R, setelah 4 kan seharusnya 5, berarti R 5. 6, 7, setelah 7 harusnya 8, ini kok I ya, I berarti 8. 9, kemudian H, setelah 9 kan harus 10, berarti H adalah 10. Sekarang kita bantu Siti melakukan pengamatan pertumbuhan pohon sirih. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Jadi pertama-tama dicatat ya bahwa posisi daun sirih ada di angka 0. Setelah beberapa waktu panjang pohon sirih ada di posisi B atau angka 2. Jadi pohon sirih mengalami pertumbuhan, bertambah panjang ya. Daunnya mulai 0 kok kedua, jadi tulisan matematikanya itu 0 ditambah 2. Kalau kita terapkan pada garis bilangan seperti ini ya, kita aplikasikan, berarti kita buat garis lengkung dari angka 0 menuju angka 2 ya, dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 ya. Kita menulisnya atau menggambarnya seperti ini. Contoh yang lainnya, nah, ini 3 ditambah 2 atau panjang pohon sirih ada di posisi 3. Setelah beberapa waktu sirih bertambah 2. Jadi ini ya, kita buat garis lengkung dari angka 0 ke 3. Setelah itu mengalami pertumbuhan, panjangnya bertambahnya 2. Berarti kita hitung 1, 2, berarti berubah di angka 5 ya. Jadi penulisan matematikanya seperti ini. Kalau kita lambangkan dengan garis bilangan seperti ini, artinya 3 tambah 2 adalah 5. Contoh yang lain, jika panjang pohon sirih di angka 4 dan setelah beberapa waktu tumbuh 7 satuan, berapa panjang pohon sirih sekarang? Jadi kita buat garis bilangan seperti ini. Kalau awalnya di angka 4, berarti ya langsung aja dari angka 0 kita tarik ya, garis ke angka 4. Setelah itu mengalami pertumbuhan 7 satuan, berarti kita hitung dari 4 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata naiknya 7 itu terakhirnya ada di posisi 11 ya, berarti kita tarik garis dari 4 ke 11. Maka penulisan secara matematikanya adalah 4 ditambah 7 sama dengan 11. Terus kita berlatih ya. Di sini ada soal 5 ditambah 2 berapa?
itu, tapi kita menjawabnya harus pakai garis bilangan. Jadi cara mengerjakannya dimulai dari angka 0 ke 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ditambah 2 karena posisinya di angka 5, 1, 2, berarti terakhir di angka 7. Kemudian berarti jawabannya 5 tambah 2, 7. Untuk soal yang kedua, 3 ditambah 8 sama dengan titik-titik. Mengerjakan dengan garis bilangan dimulai dari 0. 1, 2, 3 ditambah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maaf, saya ulang karena ini 3, langsung kita di angka 3 ya, 0 ke angka 3 begitu. Setelah posisi di angka 3 kita tambah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata hasil akhirnya ada di angka 11. Berarti 3 tambah 8 sama dengan 11. Lanjut di halaman 116. 4 tambah 4, langsung saja posisinya atau langsung saja kita buat garis lengkung dari angka 0 ke angka 4. Setelah posisinya ada di 4, kita tambah 4 lagi. 1, 2, 3, 4. Ternyata kita tarik garis dari angka 4 itu tambah 4 berhentinya di angka 8. Jadi 4 tambah 4 adalah 8. Kemudian soal yang nomor 4, 6 ditambah 3, kita tarik garis lengkung dari 0 langsung ke 6. Setelah posisi ada di 6 ditambah 3. 1, 2, 3. Ternyata hasilnya 9. Lanjut soal kelima. 3 ditambah 9 sama dengan titik-titik. Langsung kita tarik garis lengkung ya dari 0 menuju ke 3. Setelah posisi ada di angka 3, kita tambah 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata hasilnya adalah 12 atau kita berhenti di angka 12. Demikian ya anak-anak untuk pelajaran matematikanya, yaitu materinya adalah tentang garis bilangan. Jadi kalian jangan lupa untuk pembelajaran matematika ini harus menyiapkan alat berupa penggaris. Lanjut, ayo mengamati. Di sini kita menginjak ke pelajaran SPDP. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Ini ya, gambarnya ada 4. Ya, ini gambar pertama. Yang ini gambar kedua. Ini ketiga dan ini keempat. Jadi jumlah gambarnya ada 4 gambar motif batik. Kemudian setelah kita mengamati ada pertanyaan, kita menjawab pertanyaan tersebut. Dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Jadi tulis di sini ya. Misalkan ini 1, 2, 3, 4.
ditulis di sini angka berapa yang kalian suka. Misalkan kalian menyukai ini ya, gambar nomor 1, ya tulis di sini 1. Ini nomor 2, tulis di jawaban sini 2, ini 3. Misalkan milih 3 ditulis di sini, ini 4, misalkan milih 4 tulis di sini. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang menarik dari motif yang kamu suka? Menurut kalian yang kalian suka itu sebabnya apa? Apa karena indah warnanya, dari warna yang ini agak warnanya apa ya, hijau matang, ini hijau tua saja. Kalau yang ini ada merahnya untuk bunganya, ini biru misalkan ya. Kalau ini ciri-cirinya itu simple tapi bagus, ini hanya simple saja. Ini bagus tapi agak rumit, ini bagus juga agak rumit ya. Kita lanjut menjawab pertanyaan yang ketiga di halaman 118. Warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Terus kalian harus mengisi alasannya mengapa. Misalkan kalau tumbuhan itu menurut Bu Umi harusnya untuk daun-daunnya itu hijau karena warna daun itu hijau. Misalkan bunganya kita pakai warna merah misalkan, karena untuk bunga itu cocoknya warna merah, bisa juga kuning, pokoknya warna-warna yang mencolok itu untuk bunganya ya. Dan ayo berkreasi, kita bantu Siti membuat motif hias tumbuhan. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Jadi kalian dapat mengaplikasikan gambar yang kalian suka di kotak yang kosong ini. Kalian gambar di sini juga diberi warna sekalian. Kemudian kegiatan bersama orang tua mengajak siswa untuk mengamati motif hias tumbuhan pada batik atau tenun lokal. Tentunya orang tua pastinya mempunyai kain batik, dan itu bisa kalian bahas bersama orang tua dan sekaligus mengamati motif-motif batik yang dipunyai oleh orang tua. Demikian ya untuk pembelajaran pada episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.